Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Aku berhenti sejenak dari perjalanan. Dengan masih di atas sepeda motor, kupandangi gudang tua yang pernah memberi kisah horor padaku. Entah kenapa aku masih penasaran dengan apa yang pernah aku alami di gudang itu. Dulunya tempat ini adalah rawa-rawa dekat peternakan babi potong, yang kemudian dibangunlah sebuah gudang besar oleh pemiliknya yang merupakan orang Cina. Tempat itu dioperasikan sebagai gudang untuk membuat kembang api. Hingga di tahun ketiga berdiri, kecelakaan besar terjadi. Gudang itu hancur akibat ledakan petasan. 3 orang ditemukan meninggal karena luka bakar hebat akibat insiden tersebut. Gudang itu pun ditutup. Beberapa kali ada pihak yang ingin menyewa, tapi selalu membatalkan niatnya. Mereka beralasan ada sisi gaib di sekitaran. Karena setiap kali mengelilingi gudang itu, selalu tercium aroma daging panggang yang diikuti suara rintihan tanpa wujud, sehingga mereka tidak jadi menyewanya. Selama 2 tahun kosong, suasana mencekam semakin terlihat dari gedung tersebut. Ditambah lagi sering digunakan untuk membuang mayat korban kejahatan. Maklum saja, tempatnya sepi di pojok kota, sehingga menjadikan gudang itu sebagai sarana kejahatan. Bau busuk mayat tidak lagi asing bagi penghuni lain di sekitaran. Seiring berjalannya waktu, gudang itu diambil alih pihak pengembang untuk dijadikan pergudangan industri garmen. Semua bangunan kembali ditata dengan baik mengikuti model zaman. Tapi 2 tahun berjalan, kembali pihak terkait merasa banyak kejanggalan. Beberapa mesin rusak secara bergilir, hingga berakhir dengan kebangkrutan akibat penipuan dari investor. Akhirnya, pengusaha itu memutus sewa dan gudang pun kembali kosong. Satu tahun kemudian, seorang bos rokok dengan pertimbangan yang matang berniat menyewa gudang kosong itu. Mungkin karena harganya yang relatif murah dari gudang yang lain. Setelah mengecek seluruh bagian gudang, termasuk lokasi sekitaran, akhirnya dia memutuskan menyewanya. Dia kembali merenovasi gudang tersebut. Dia pun memanggil Pak Zaki, seorang kontraktor bangunan yang menjadi langganannya saat melakukan sebuah proyek pembangunan. Begitu harga sudah disepakati, Pak Zaki pun segera mengerjakan tugasnya dengan beberapa anak buah. Semua dimulai dari membersihkan tumbuhan liar dan rerumputan di sekitar, termasuk menyingkirkan dan membakar sampah-sampah dari masyarakat yang kurang kesadaran membuang sampah. Meski ada hal lain, tapi semua anak buah Pak Zaki menganggap biasa saja. Pembersihan berlanjut di belakang gudang, di mana terdapat pohon beringin cukup besar yang tumbuh di sana. Tampak akarnya menjuntai panjang hingga menggapai pondasi bangunan. Mungkin beberapa tahun lalu, biji pohon beringin itu dibawa burung yang akhirnya tumbuh di sana. Karena tidaklah mungkin jika pemilik menanam begitu dekat dengan bangunan. Aneh, tapi hal itu bisa dicerna dengan akal sehat. Karena pohon beringin itu dianggap mengganggu, Pak Zaki menyuruh untuk menebangnya. "Singkirkan saja dari sana," ucapnya. Yang dilanjutkan menyuruh membenahi tembok yang retak setelah pohon itu tumbang. Anton, seorang anak buah yang dianggap paling berani jika melakukan hal itu, segera menebang pohon beringin tersebut. Dan alangkah kaget dia saat darah yang keluar pertama kali dari pohon itu berwarna merah kental.
Tapi anehnya, hanya Anton saja yang melihat. Sedangkan teman-temannya yang lain tidak ada yang melihat darah itu keluar. Dengan keberanian yang dipaksakan, Anton melanjutkan menebang pohon tersebut. Dan dengan dibantu beberapa rekan, akhirnya dia berhasil menumbangkan pohon itu dengan lancar. Malamnya Anton merasakan demam hebat. Dia juga dihantui dengan mimpi buruk semalaman. Di dalam mimpinya, dia diinjak-injak banyak sekali demit. Begitu berhasil lolos, dia dikejar hingga tertangkap dan kembali diinjak-injak, menumpahkan amarah mereka. Ketika bangun, Anton merasakan sekujur tubuhnya ngilu kesakitan. Bahkan tampak di beberapa bagian ada luka lebam seperti dipukul atau ditendang. Yang tampak sangat jelas adalah di bagian dadanya. Hal itu membuat Anton ketakutan luar biasa. Dia memutuskan untuk cuti dari bekerja dan pulang kampung. Dia berencana melakukan pengobatan di kampung nantinya. Proses renovasi gudang terus berlanjut. 2 minggu berselang, Anton dikabarkan sembuh. Menurut berita yang menyebar dari rekan-rekannya, dia mengalami gangguan dalam mimpi selama seminggu. Hal itu membuat tubuhnya penuh luka lebam hingga dia selalu berteriak kesakitan. Yang akhirnya, dia dibawa ke orang pintar tetua kampung. Dari orang tersebut diketahui bahwa dia diikuti penunggu pohon beringin yang ditebangnya. Para demit itu merasa kehilangan darah dari pohon beringin yang selama ini menjadi air minum bagi mereka. Beruntunglah, atas upaya dari tetua itu, Anton berhasil terlepas dari gangguan demit gudang tua. Dan karena kejadian tersebut, Anton memilih tidak kembali ke kota. Setelah hampir 2 bulan lamanya, renovasi gudang pun selesai. Minggu depan, Anton akan kembali ke kota lagi untuk bergabung dengan kawan kerjanya. Karena minggu depan, Pak Siaki ada tender bangunan di tempat lain. Kontraktor itu merasa beruntung, karena bukan dia yang diganggu selama pengerjaan gudang tersebut. Dari pengalaman itu, dia akan lebih berhati-hati di setiap pembangunan yang ditangani. Gudang tersebut tampak bersih dan megah, tapi masih tampak tersisa keangkerannya. Dan gudang itu pun mulai dioperasikan sebagai perusahaan pembuatan tiang lampu. Beberapa karyawan ada yang tinggal di mes gudang. Mereka memilih tinggal di sana untuk menghemat uang kontrakan yang mahal. Terlihat Pak Agus, mandor di sana, memerintahkan anak buahnya untuk menaruh tiang-tiang lampu yang sudah siap kirim ke dalam gudang. Mereka pun lembur agar tugas itu cepat beres. Dan tentu saja, sebagai kuli harian, jam lemburlah yang mereka nantikan untuk menambah penghasilan. Batas lembur biasanya sampai jam 10 malam. Tapi kali ini, para pekerja sepakat untuk lembur sampai jam 12 malam. Pukul setengah 11 malam, tiba-tiba mandor menelepon aku agar segera datang ke gudang baru itu. Katanya hoist atau kren yang mengangkut barang mendadak mati. Padahal kren itu terbilang masih baru. Dan itulah pekerjaanku selama ini. Menjadi seorang mekanik pabrik panggilan. Salah satu yang selalu menggunakan jasaku adalah pabrik tersebut. Mungkin masalah teknis, pikirku. Bersama Ucok, kawan sekaligus asistenku,
tibalah kami di gudang. Dan aneh atau memang kebetulan, setelah aku dan Ucok sampai di sana, alat pengangkat itu kembali normal. Tidak menunjukkan adanya suatu kerusakan. Padahal aku belum mengecek sama sekali. Kerasukan kali, canda Ucok. Merasa sudah tidak ada kendala, aku segera pamit pulang. Keesokan harinya, aku kembali ditelepon Pak Agus selaku mandor. Kali ini, dia mengatakan kalau wis yang lain mengalami kendala. Di sana memang ada 4 alat pengangkat, yang kesemuanya masih terbilang baru. Anehnya, hanya hose yang ada di gudang baru itu saja yang selalu bermasalah. Di gudang yang lain, semuanya baik-baik saja, padahal usianya jauh lebih lawas. Begitu aku dan Ucok sampai di gudang, hal yang sama seperti kejadian semalam terulang lagi. Alat itu normal dengan sendirinya. Sungguh aneh. Untuk membuang rasa penasaran, aku dan Ucok memutuskan untuk menunggu beberapa saat di sana. Tiga jam berlalu, mesin bekerja dengan sempurna. Tidak terlihat ada suatu kendala seperti yang mereka katakan. Sampai jam makan siang, aku dan Ucok masih menunggu kalau alat itu ngambek lagi. Tapi kenyataannya semuanya aman. Aku dan Ucok menuju warung yang menjadi langganan para karyawan. Ayo Cok, makan dulu. Kalau berbarengan dengan karyawan, nanti tidak kebagian kita, ajakku. Dengan cepat Ucok mendahuluiku menuju warung. Dan benar saja, baru saja kami memesan makanan, para karyawan pun berkumpul di warung untuk mengisi energi yang sedari pagi hilang untuk bekerja. Dalam lahap makan, aku menguping pembicaraan beberapa karyawan di sana. Mereka yang tinggal di mes pabrik bercerita. Sekitar jam 12 sampai jam 2 dini hari, terdengar mesin-mesin hose bergerak dengan sendirinya, yang membuat mereka merasa ngeri akan hal itu. Penasaran dengan cerita para pekerja, aku pun memberitahu ke Pak Agus, yang kemudian dia meminta izin pada bos besar pemilik perusahaan untuk mengecek CCTV. Begitu rekaman dibuka, alangkah terkejutnya kami. Karena apa yang diceritakan para karyawan tadi benar adanya. Alat-alat itu bergerak dengan sendiri. Tidak nampak ada seorang di sana. Melihat hal itu, Pak Agus menyuruhku agar menjaga rahasia ini. Jangan sampai para karyawan pindah kerja karena ketakutan, ucapnya. Tanpa aku beritahu pun semua karyawan sudah tahu. Tapi tuntutan ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan membuat mereka tetap bertahan. Malamnya kembali terjadi kendala pada salah satu hose yang dipakai. Dan kali ini aku datang sendirian ke sana karena Ucok sedang ada acara. Kali ini alat itu benar-benar bermasalah. Aku mulai mengecek keadaan mesin sendirian. Semua karyawan memilih beristirahat setelah alat itu mengalami kerusakan. Cukup lama aku memeriksa, tapi belum kutemukan apa penyebab kerusakannya. Tampak semua baik-baik saja. Tapi setiap kali kunyalakan, mesin itu selalu mati. Untuk mendinginkan pikiran, aku memutuskan untuk beristirahat sejenak. Aku rebahan di kursi panjang dekat tembok, hingga rasa kantuk membuatku terlelap. Tapi tidak beberapa lama kemudian, angin kencang membuatku kembali terbangun. Sejenak aku duduk sambil melihat sekeliling, sepi. Dan perasaanku menjadi sangat kacau saat melihat ke alat yang kuperbaiki. Terlihat
Muselingois itu dibuat ayunan 5 makhluk kerdil, seperti layaknya anak-anak kecil bermain ayunan di taman bermain. Suara berisik mereka membuatku bergidik ketakutan. Tidak tahu apa yang mesti kulakukan. Sesaat kemudian, aku melangkah meninggalkan kengerian itu. Tapi niatku yang tidak keluar justru malah menuju ke arah belakang gudang. Ketakutanku semakin menjadi saat di pojok bekas pohon beringin nampak dengan jelas sesosok pocong. Hantu berwarna putih polos itu hanya berdiri saja tanpa bergerak. Aku yang masih tersadar mulai mengeluarkan keringat dingin yang begitu cepat membasah sekujur tubuh. Detak jantung pun berpacu dengan sangat cepat. Aku segera kembali masuk ke dalam. Tapi sial, begitu berbalik, di depan pintu sudah ada sosok perempuan berlumuran darah. Dengan daster bermotif batik, perempuan itu menatapku tajam. Sungguh satu kejadian yang sangat mengerikan. Dalam ketakutan yang luar biasa itu, sosok wanita di depan pintu tiba-tiba menghilang. Di saat itulah aku kumpulkan nyali yang masih tersisa. Lalu dengan berlari, aku menuju pintu dan masuk ke dalam. Pandanganku langsung mengarah pada alat yang kuperbaiki. Semua makhluk tadi sudah pergi. Tidak nampak mereka bermain di sana. Mas, seorang karyawan mengagetkan aku. Rupanya dia menunjukkan jahe hangat dan pisang goreng untukku. Makanan dan minuman itu sudah ditaruh di kursi panjang. Dia berkata kalau tadi sudah datang, tapi tidak menemukan keberadaanku, sehingga ditaruhnya makanan itu di kursi. Setelah itu, kembali ku kerjakan tugasku, dan alat itu kembali normal dalam sekali sentuh. Benar-benar ajaib. Hampir setiap malam, karyawan di mes mendapat gangguan makhluk halus. Selain suara mesin, suara tangisan, maupun tawa yang riuh menjadi santapan malam mereka. Dan puncak kengerian itu terjadi saat beberapa karyawan kesurupan, yang kemudian membuat mereka seperti terganggu jiwanya. Dengan peristiwa tersebut, pihak pabrik memutuskan menutup gudang tersebut. Diberhentikan segala operasional di sana, dan semua barang dipindahkan kembali ke tempat lama. Kembali, gudang itu menjadi bangunan kosong yang sangat menyeramkan. Banyak keganjilan yang ada jika ditilik dari masa lalu bangunan tersebut. Ayah tinggal di kota Indramayu, tepatnya di kampung yang bernama Pumbon. Yang mana perkampungan tersebut adalah kampung yang sangat asri, tidak terkenal sama sekali akan kejadian mistis dan berbau tahayul. Memang demikianlah adanya, karena di sana hanya perkampungan biasa yang sama dengan perkampungan lain. Pada tahun 1983, ayah hanyalah seorang bujangan yang belum menikah. Saat itu beliau masih fokus untuk bekerja, juga mengurus nenek yang mulai sakit-sakitan dikarenakan faktor usia yang tidak muda lagi. Selain itu, nenek masih sering memaksakan diri untuk bekerja di ladang seorang diri. Kebetulan nenek hanya tinggal dengan ayah sebagai anak bungsu.
Sedangkan kakek sudah meninggal dunia sewaktu ayah masih bersekolah SMA dulu. Ayahku bekerja sebagai guru sekolah dasar yang terletak tidak jauh dari rumah. Hanya dengan memakan waktu kurang dari 15 menit berjalan kaki, sudah sampai di tempat kerjanya. Dan pekerjaan ayah bukan hanya sebagai guru saja, akan tetapi selepas pulang mengajar, ayah selalu menyempatkan menggembala kambing dan berladang. Memanglah, pada tahun itu gaji sebagai guru masih sangat kecil, tidak bisa mencukupi kebutuhan yang terus menghimpit. Selain itu, ayah juga masih menempuh pendidikan S2 di salah satu universitas di kota. Dengan bekerja sebagai guru sekaligus penggembala kambing, yang mana kambing tersebut dapat dijual, beliau sudah bisa mencukupi kebutuhan ekonomi, termasuk biaya kuliah. Pada sore itu, selepas menggembala kambing, beliau berniat mandi dan mengambil air wudhu di sumur tua sebelah rumah, yang mana pada saat itu waktu menunjukkan hampir maghrib. Bahwasanya kalau di jam segitu bangsa jin dan setan bermunculan. Mandi selepas maghrib saja. Tidak baik melakukan kegiatan menjelang maghrib begini, tegur nenek menasehati. Namun karena ayah tidak betah dengan keringat yang lengket, akhirnya beliau tetap mandi. Beliau mulai menimba air di sumur belakang rumah. Dan tiba-tiba beliau dikejutkan dengan suara perempuan tertawa kecil. Suara itu menggema di sekitaran sumur. Namun ayah tetap melanjutkan niatnya untuk mandi dan mengabaikan suara tersebut. Selesai mandi dan mengambil air wudhu, ayah mencium bau wangi bunga yang sangat kuat menusuk hidung. Seperti bau bunga kantil, batinnya. Pada saat itulah ayah merinding dan mulai muncul rasa takut. Dengan segera, beliau meninggalkan sumur itu. Namun seketika ayah menghentikan langkahnya saat angin berembus kencang. Beliau menatap ke arah pohon kesambi besar yang berada tepat di samping sumur. Seketika itu, tubuhnya mematung dengan nafas terengah-engah. Tampak perempuan berpakaian putih, berambut panjang yang menggelantung. Perempuan itu duduk di atas batang pohon kesambi membelakangi ayah. Namun seketika, sosok itu memutarkan kepalanya. Dan hanya kepalanya saja yang menghadap ayah, dengan mata menyala merah dan gigi menyeringai tajam. Ada apa toh? Kok lama bener? Suara nenek mengagetkan ayah. Di saat itulah sosok tersebut melayang dan menghilang. Dengan gugup, ayah mengatakan pada nenek kalau melihat sosok kuntilanak. Selepas sholat dan makan malam, ayah menemui nenek yang duduk di kursi tua ruang tamu. Beliau menagih cerita tentang apa yang baru saja dialami tadi. Sumur itu dulunya sangatlah ramai dikunjungi warga. Dengan suara khasnya, nenek mulai bercerita. Sumur itu adalah satu-satunya sumber mata air yang ada di kampung, sehingga digunakan warga untuk mengambil air dan mandi. Hingga pada suatu hari, ada kejadian naas yang menimpa wanita dari desa sebelah. Pada waktu itu sedang terjadi krisis air karena kemarau panjang. Hampir seluruh wilayah terjadi kekeringan, yang mana sumber mata air mengering dan sulit mendapatkan air. Namun berbeda dengan sumur tua yang berada di sebelah rumah. Sumur itu masih banyak menampung air meskipun pada musim kemarau. Pada waktu itu, wanita tersebut hendak menimba air dari sumur. Namun karena belum terbiasa menimba di sana, wanita itu tergelincir jatuh ke dalam sumur. Naas pun menimpa. Kepalanya terbentur mulut sumur hingga wanita itu tercebur dan meninggal seketika. Air sumur itu menjadi merah karena bercampur dengan darah. Dengan kejadian itu, polisi datang ke lokasi kejadian. Diselidiki kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa itu.
lalu disuruh nenek untuk menutup sumur. Pihak berwajib juga melarang warga untuk melakukan aktivitas di sana. Menurut mereka akan sangat berbahaya bila ada anak-anak yang ikut dan bermain di sekitaran sumur. Selang 1 bulan selepas kejadian itu, warga yang kekurangan air berbondong-bondong menemui nenek. Mereka memaksa nenek agar membuka sumur itu kembali. Nenek yang tidak bisa menolak keinginan warga akhirnya kembali membuka sumur itu. Tapi beliau tidak mau menanggung resiko jika ada kejadian yang menimpa warga. Setelah sumur itu kembali dibuka, banyak warga yang dihantui oleh sosok perempuan. Wujudnya seperti kuntilanak. Hanya saja kepalanya memutar menghadap ke belakang. Penampakan itu membuat warga jarang mengambil air pada waktu zuhur juga di malam hari. Mereka lebih memilih mengantri saat pagi pukul 8 dan selepas zuhur sampai pukul 4 sore. Namun berbeda dengan nenek, beliau sama sekali tidak pernah diganggu atau dihantui oleh kuntilanak tersebut. Bahkan untuk suara-suara aneh atau gangguan lain itu tidak pernah nenek alami. Berbeda dengan warga lain yang hampir keseluruhan pernah berjumpa dengan sosok tersebut. Selesai bercerita, nenek menyuruh ayah untuk melaksanakan sholat isya dan beristirahat. Meski ada rasa penasaran tentang siapa wanita itu, tapi ayah tetap menurut perintah nenek. Dia simpan rasa penasarannya. Sejak saat itu ayah mandi di sumur pada jam lebih awal seperti hari-hari sebelumnya. Dia menunggu sampai warga yang masih menggunakan sumur selesai, barulah dia akan mandi di sana. Setahun kemudian, beliau bertemu dengan seorang wanita bernama Radela. Dia merupakan seorang guru di SD desa sebelah. Saat itu, ayah mengenalnya secara tidak sengaja, yaitu di salah satu acara yang diadakan oleh pihak sekolah. Ayah yang seorang murah senyum dan mudah bergaul dengan cepat kenal dan akrab dengan wanita itu. Yang kemudian beliau memantapkan diri untuk mengenal dan mengetahui wanita itu lebih dalam. Dan tampaknya cinta yang datang tidak bertepuk sebelah tangan. Radela juga menunjukkan rasa cinta yang akan diberikan pada ayah. Malam minggu ini ayah berniat mengajaknya keluar. Kebetulan ada pasar malam di lapangan desa yang bisa dijadikan alasan. Di sana nanti ayah akan mengungkapkan rasa yang disimpannya. Boleh saja, Mas. Tapi pulangnya jangan kemalaman ya. Aku tidak enak kalau pulang sampai larut, ucap Radela menjawab ajakan ayah. Ucapan yang membuat ayah sangat girang. Dengan menggunakan sepeda motor tuanya, ayah menjemput Dela. Tapi tujuan pergi ke pasar malam dibatalkan karena ibu Adela sedang tidak enak badan. Meski begitu, niat untuk mengutarakan isi hati tetap diungkapkan. Dan malam itu menjadi malam yang istimewa. Dua insan telah menyatukan hati mereka dalam satu ikatan batin. Dan keseriusan itu ditunjukkan oleh ayah. 4 bulan kemudian, ayah melamar perempuan tersebut, yang kemudian berujung dengan satu ikatan suci. Ayah menikah dengan wanita yang bernama Radela, yang mana beliau adalah ibuku. Kebahagiaan menjadi milik mereka. Setelah 5 bulan menikah, ibuku mengandung anak pertama. Tentulah satu berita yang sangat menggembirakan, terutama nenek yang memang sangat ingin sekali menimang cucu. Dengan penuh kehati-hatian, ibu menjaga betul kehamilannya.
Sering juga dia memeriksakan diri ke klinik ibu dan anak. Namun saat usia janin menginjak 4 bulan, ibu mengalami keguguran. Itu dikarenakan beliau terpeleset di sumur saat mencuci baju. Tentu saja, kejadian itu membuat kesedihan yang cukup dalam, yang akhirnya mereka merelakan kehilangan seorang anak yang sangat dinanti kehadirannya. 8 bulan kemudian, ibu kembali mengandung anak kedua. Dan seperti kehamilan sebelumnya, saat usia kandungan menginjak 4 bulan, kembali ibu mengalami keguguran. Akan tetapi kejadiannya berbeda dengan kejadian sebelumnya. Beliau waktu itu sedang menimba air untuk mandi. Namun justru terjatuh tengkurap yang mengakibatkan perut ibu terbentur lantai sumur. Seketika langsung terjadi pendarahan yang mengakibatkan ibu mengalami keguguran untuk kedua kalinya. Sebenarnya nenek dan ayah sudah melarang ibu untuk mendekat sumur. Tapi ibu bercerita kalau beliau seperti diajak seorang perempuan menuju ke sana. Perempuan itu melambaikan tangan memanggil. Dan entah kenapa, seperti tidak sadar ibu mendekat. Begitu sampai, perempuan itu berubah wujud menjadi sosok pocong. Hingga terjadilah hal yang membuat dirinya depresi. Beliau harus mengikhlaskan untuk kedua kalinya kehilangan seorang anak. Namun karena dukungan dan dorongan dari ayah, akhirnya ibu bisa bangkit. Melihat kejadian yang menimpa ibu, pada tengah malam Jumat Kliwon, nenek membakar kemenyan dan membawa bunga 7 rupa yang ditaruh dalam tampa, yaitu anyaman bambu yang biasa digunakan untuk menampi beras. Nenek berjalan menuju sumur tua tersebut sambil membawa kemenyan dan bunga itu. Ayah yang mencium aroma kemenyan segera keluar. Saat melihat nenek membawa sesuatu ke arah sumur, ayah hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Hingga beliau menjadi merinding ketakutan saat muncul sosok wanita. Sosok itu melayang dari pohon kesambi di samping sumur. Akan tetapi, sosok itu berbeda dari yang ayah lihat dulu. Wanita itu berwujud tidak menyeramkan, tampak cantik dengan memakai baju putih bersih. Ayah terus melihat dari kejauhan. Rupanya nenek sedang berbicara dengan sosok tersebut. Apa kamu yang membuat calon cucuku meninggal? Ucapan nenek terdengar samar di telinga ayah. Wanita itu tertawa, kemudian menjawab kalau bukan dia penyebabnya. Tapi ada 2 orang yang sedang melakukan pesugihan pocong. Mereka bertempat di 3 pohon randu yang berjajar tepat di belakang pohon kesambi. Setelah itu, sosok tersebut menghilang tanpa memberi jalan keluar. Setelah apa yang dilakukan nenek, warga mulai diteror 2 sosok pocong. Kejadian sangat menggemparkan itu membuat desa menjadi mencekam. Mereka tidak tahu hal apa yang membuat sepasang pocong berkeliaran. Padahal tidak ada sesuatu pun yang mendasari kejadian tersebut. Sementara nenek yang tahu tentang hal itu hanya berdiam diri saja. Beliau tidak mau menuduh tanpa bukti jelas. Hingga suatu hari, ada salah satu warga yang hendak mengambil air di sumur. Saat sedang menimba, dia dikejutkan dengan kemunculan 2 pocong yang membuatnya ketakutan. Dia langsung melepas tali timba, yang membuatnya hampir terperosok jatuh ke dalam sumur. Dengan penuh ketakutan, dia segera berlari sekuat tenaga. Malamnya, warga tersebut jatuh sakit seperti orang kena sawan. Panas disertai keringat yang terus mengucur. Persendiannya juga seperti diinjak-injak orang besar. Apa yang menimpa lelaki itu juga tidak bisa dideteksi oleh medis. Dan bersamaan dengan hal itu, banyak rumah warga yang dihantui oleh kedua pocong tersebut. Pintu rumah mereka digedor-gedor. Pada saat pintu dibuka,
tidak ada siapapun yang terlihat. Namun pada saat pintu ditutup kembali, tiba-tiba sosok pocong itu muncul di dalam rumah, yang membuat siapapun kaget dan jatuh pingsan di tempat. Dan peristiwa itu merenggut nyawa salah satu warga. Peristiwa itu terjadi pada seorang warga yang mempunyai riwayat penyakit jantung. Seketika langsung meninggal akibat ulah kedua pocong tersebut. Malam itu menjadi malam puncak teror yang menggemparkan. Akhirnya, nenek dan ayah menemui ketua RT setempat. Nenek menceritakan tentang ritual yang dilakukan di sumur sebelah rumah. Lalu beliau meminta agar ketua RT melakukan pembersihan tempat kedua sosok itu bersemayam. Yang dengan pertimbangan matang, akhirnya disetujuilah usulan nenek. Setelah acara pemakaman warga tersebut, Pak RT mendatangkan para kiai, juga peruqyah yang berjumlah 7 orang. Kesemuanya berasal dari desa beda kabupaten, di mana Pak RT menuruti himbauan salah satu warga yang anaknya ikut di pesantren sang kiai. Saat tiba di sumur, mereka langsung menuju pohon randu berjajar 3. Mereka memulai berdoa di sana, yang kemudian diputuskan kalau pembersihan akan dilakukan selama 11 malam berturut-turut. Dan selama itu berlangsung, warga harus mengunci pintu rumah dan tidak ada aktivitas di malam hari. Menurut mereka, dikhawatirkan kedua pocong tersebut kabur dan lari bersembunyi di rumah warga. Pada hari terakhir atau tepatnya malam ke-11, akhirnya terungkaplah sosok pocong tersebut. Saat dibuka kain mori yang menutup pocong itu, rupanya dia adalah Pak Mamat dan Bu Dewi, sepasang suami istri yang berasal dari sebelah, yang mana mereka berdua berguru di salah satu dukun untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat. Dan mereka memilih menggunakan jalan yang sesat, yang akhirnya membuat kehidupan warga tidak tenang. Setelah teror itu berakhir, warga bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Kebahagiaan keluargaku kembali datang saat ibu hamil untuk yang ketiga kalinya. Dan alhamdulillah, semua berjalan lancar. Tidak ada gangguan maupun musibah yang mengkhawatirkan. Ibu juga mampu menjauhi sumur tersebut seperti kemauan nenek dan ayah. Setelah 9 bulan ibu mengandung, lahirlah aku, seorang bayi laki-laki yang lahir secara normal, yang mana kehadiranku membawa kebahagiaan untuk ibu dan ayah, beserta nenek yang sangat menantikan seorang cucu. Kemudian pada suatu malam Jumat Kliwon, nenek kembali membakar kemenyan dan membawa bunga 7 rupa untuk dibawa ke sumur tua tersebut. Yang nyatanya, penunggu sumur tua itu masih berada di sana sampai sekarang. Belum bisa dipastikan siapa sebenarnya perempuan tersebut. Yang jelas, sosoknya masih mendiami pohon kesambi di sebelah sumur. Namun sekarang, sumur tersebut ditutup dan tidak digunakan lagi. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan